Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi genglor. Sesuai janji saya pada episode yang sebelumnya di part 1, hari ini Gercep Official dan juga Pak Majid bakalan membagikan informasi yang lebih detail soal teknik peternakan sistem umbaran yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun di Kampung Kambing Sidoarjo. Dan di episode part 2 ini akan menyajikan informasi yang lebih detail tentang apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam melakukan sistem peternakan kambing umbaran. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya. Di dalam melakukan teknik peternakan dengan menggunakan sistem umbaran, ternyata tidak semerta-merta melepaskan kambing begitu saja. Ternyata seorang peternak juga harus jeli dan juga memperhatikan tanda-tanda alam seperti cuaca, suhu, dan juga kapan embun pagi itu akan menghilang. Karena tanpa memperhatikan beberapa hal tersebut akan sangat berbahaya untuk kelangsungan ternak itu sendiri. Nah, berikut ini adalah rangkuman dari pemaparan Pak Majid yang berhasil Gercep Official rangkum. Untuk jam pelepasan dari kandang itu jam berapa nih Pak? Ya sekitar jam 10, jam 11 siang. Supaya apa? Kalau katakan jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, kita itu menghindari embun pagi. Takutnya nanti mencet atau kembung dan berakibatkan kesehatan kambing akan mengurang. Tadi saya tunggu dedaunan atau rumput-rumputan supaya kering kena sinar matahari. Jadi makanya kita itu saya lepas jam 10, jam 11 siang itu. Juga masalah nutrisi. Kalau kambing-kambing yang di rumahan, biasanya yang menentukan itu yang punya kambing, yang berternak. Wah, ini menunya ini apa gizinya banyak, ini yang nutrisinya yang zat-zat ini yang banyak. Kalau kita enggak, yang menentukan kambingnya begitu saya lepas los ya itu kambingnya, kalau ya terserah kambingnya makan apa ya itu yang menentukan nutrisi ya kambingnya. Lain daripada ternak di rumahan yang menentukan yang punya kambing yang ternak itu pas ada rumput apa gitu. Nah iya, wah ini kemarin sudah saya kasih makan ini nutrisinya sekian persen, kalau saya los yang menentukan kambingnya ini. Berarti selama dilepas liarkan terus kembali ke kandang udah nggak ada pakan tambahan Pak ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Hanya air Pak ya? Hanya air, kadang-kadang kalau musim kemarau, kalau nggak musim kemarau nggak ada apa-apa di kandang. Ya cuma makan di tambak. Ini kan saya dengar tadi dari beberapa teman kelompok juga, ini ada Pak Majid ingin meningkatkan kualitas kambing dari kelompok ini dengan ini tadi Pak Majid menyediakan pejantan bor tadi loh Pak. Iya. Ini gimana Pak ceritanya Pak? Ya saya lihat dari media-media, dari online itu kan sekarang supaya meningkatkan mutu dari peternak itu, saya lihat kok gemuk-gemuk kambingnya, maka saya punya keinginan untuk meningkatkan kambing saya supaya gemuk. Itu kemarin saya datangkan 2 ekor bor, itu buat persilangan antara kacangan sama bor. Mungkin yang orang lain anggap borkang mungkin. Borka bos. Iya, borka masuk. Borka kacang. Iya, bor kacang. Pak, untuk jenis kambing sendiri kan sangat banyak Pak ya. Iya. Kenapa jenengan memilih untuk yang dirawat di sini tuh jenis kambing kacang? Keunggulannya apa sih Pak kalau jenis kambing kacang ini? Ya sementara ini kalau kacangan ya itu tahan banting, itu masalah cuaca, pakan makanan tahan daripada yang lain. Cuma kalau bentuk dan ukuran mungkin agak kecil dibandingkan kambing-kambing yang lain. Cuma masalah tahan bantingnya ya kambing kacang itu. Semua kambing kacang Pak ini Pak? Iya Pak, semuanya kacang. Memang kacangan agak kecil dibanding kambing-kambing yang lain. Tapi bandel Pak ya? Bandel, kuat. Medan seperti ini dia tahan lur. Panas, dingin, menter. Kehujanan nggak apa-apa lur. Kehujanan santai dia lur. Ngiyup bentar, pulang lagi dia lur. Sangat luar biasa kambing kacang. Apa itu Pak? Misalkan mendatangkan kambing baru gitu nggak harus diproses di itu rumahkan dulu ya? Biasanya
diadaptasinya dari lingkungan kita kan mungkin beda. Umpama saya ngambil dari kabupaten lain, dari kampung lain, kebiasaan antara sana yang sini sudah beda, makanya kita mengadaptasinya itu ya mungkin agak lama lah, mungkin mulai dari lingkungan, cuaca, makanan jelas beda. Itu kita harus sabar. Istilah mengadaptasinya itu, makanannya saja sudah lain. Sana ngarit, silasa atau fermentasi, kita makanan kita dia ngambil sendiri, lepas umbaran, tempatnya aja sini panas dibanding dari katanya kan Malang kan dingin, yang lain cuaca, makanan sudah berbeda. Jadi kita mengadaptasikan dulu. Oh, kebanyakan di sini Pak ya, selain ini ternak ini kan sambilan Pak ya, kebanyakan profesi utamanya petambak Pak ya. Ini ya memang sebagian peternak ini sambilan, tapi kebanyakan ketambak. Ya ketambak, ada yang ke pabrik, tapi kebanyakan ketambak ini. Kebanyakan adalah ini kerja sambilan, jadi enggak kayak tabungan gitu Pak ya. Iya. Kalau butuh sewaktu-waktu jual kambing. Jadi kita pun gitu, kalau saatnya jual kambing yang menunggu, kalau sekira kandang kalau sudah penuh atau di rumah ada kebutuhan baru kita jual. Arti nggak setiap hari kita jual, kalau setiap hari kita jual kita nggak bisa ternak. Lain dengan di pasar, kalau di pasar kan berputar setiap hari ada orang jual Pak, orang jual beli. Nah kalau kita enggak, kalau ternak suatu aja kita jual. Walaupun di sini jumlahnya ribuan, tapi nggak semuanya setiap hari ada orang beli, dilayani lor. Jadi ada saatnya panen seperti yang Pak Majid tadi bilang. Kalau kandangnya udah overload, udah penuh, kapasitas 150 ekor, kalau udah melebihi kan nggak muat tuh, baru bisa dijual oleh Pak Majid. Atau waktu Pak Majid atau teman-teman lain butuh untuk biaya apa, butuh uang apa, lah baru jual kambing lor. Jadi nggak setiap hari melayani untuk orang beli gitu lor, karena ya kalau dibeli terus dijual terus habis lor, nggak jadi kampung kambing lor, kandang kambing lor jadinya lor. Anggap aja kambing kita seperti ATM lor. Jadi kalau kebutuhan sewaktu-waktu kita ambil satu seperti ATM. Ini cuma buka pintu, kambing masuk, tutup pintu, nanti buka pintu pagi, nyediain air minum. Kalau kambing udah pergi, dibersihkan kandangnya. Habis itu kotorannya dikumpulin jadi uang. Nah lor, emang sangat mantap kan teknik peternakan kambing dengan menggunakan sistem umbaran. Selain pakannya juga kita tidak memerlukan untuk beli. Ternyata hasil samping dari peternakan ini juga bernilai ekonomis, seperti kotorannya bisa dijual untuk keperluan pertanian. Dan satu hal lagi, ternyata peternakan sistem umbaran ini tidak terlalu menyita waktu. Menurut keterangan Pak Majid, beberapa anggota di sini adalah karyawan pabrik, ada yang pekerja tambak. Jadi menjadikan peternakan ini adalah sebagai usaha sampingan, geng lur. Gimana? Usaha sampingannya aja punya kambing sebanyak ini. Nggak perlu ngarit, nggak perlu beli pakan, cuman buka tutup pintu kandang dan juga membersihkan kandang. Nah itulah tadi geng lur episode spesial di Kampung Kambing. Semoga menginspirasi dulur-dulur semua. Buat dulur-dulur yang pengen belajar, monggo silahkan datang langsung ke Kampung Kambing. Untuk detail alamat dan juga nomor yang bisa dihubungi Mimin cantumkan di deskripsi ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.